Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kami berasal dari kelompok 3, yang mana anggotanya adalah 5 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Azizah Faridah. Yang kedua ada Fajar Ibrahim. Yang ketiga ada Husnatun Nisa. Yang keempat ada Revio Kamil. Dan yang terakhir yaitu ada Wineke Putri Sabirah. Baiklah, kita akan masuk kepada pengertian administrasi peserta didik yang akan saya jelaskan langsung. Administrasi peserta didik atau siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara terus-menerus terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam UU SPN tahun 2003 dikatakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Asnawir pada tahun 2005 dalam bukunya mengatakan, secara garis besar, Gaver MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut kepada 3 bidang. Yang pertama yaitu ada pupil inventory. Pupil inventory yaitu menggambarkan data siswa yang akan memasuki lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan adanya pupil inventory ini, maka akan dapat diketahui gambaran tentang keadaan murid atau siswa yang akan memasuki sekolah tersebut. Dan begitu juga akan dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk terutama mengenai anak-anak usia sekolah. Semua data itu harus ada pada administrator pendidikan dan juga administrator sekolah yang dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu ada pupil accounting. Pupil accounting adalah merupakan penyusunan keterangan-keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama mereka bersekolah. Keterangan-keterangan tersebut dapat meliputi masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah, siswa-siswa yang meninggalkan pelajaran di sekolah, siswa-siswa yang sering terlambat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pupil accounting bisa dikatakan adalah lebih banyak berhubungan dengan masalah absensi siswa. Yang ketiga, ada pupil personal service. Pupil personal service yaitu merupakan suatu layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau muridnya. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling atau BK terhadap siswa atau muridnya yang membutuhkan. Fungsi dari bimbingan kesiswaan ini ialah salah satunya untuk memberikan penyuluhan kepada para siswa sehingga para siswa dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah belajar dan juga pengaplikasian pelajaran yang tepat dalam kehidupannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Fajar Ibrahim. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru, perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang akan memasuki sekolah atau lembaga pendidikan. Setelah itu, para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kesiswaan tersebut. Antara lain, 1. Mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru itu. Antara lain, pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau bisa jadi kepala sekolah. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, dan penyampaian hasil tes. Nah, yang kedua, persiapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru terlebih dahulu, harus ditetapkan daya tampung sekolah tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung masing-masing lokal tersebut. Dan setelah itu dikurangi jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara demikian,
akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah tersebut. Yang terakhir, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru. Dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencukupi persyaratan umur, persyaratan akademik, atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Saya Husnatunisa, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikuti adalah yang pertama, orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi di sekolah tersebut. Yang kedua, ada pengaturan disiplin dan tata tertib di sekolah. Disiplin adalah kegiatan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Yang ketiga, ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan, yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi, berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, siswa tersebut harus menerima hukuman karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Kemudian, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Instrumen administrasi kesiswaan. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Adapun instrumen-instrumen administrasi yang dimaksud antara lain yaitu pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalam memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah. Yang kedua yaitu buku kaliper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Kegunaan utama buku kaliper adalah untuk mempermudah mencari data murid apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kaliper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya, gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang sifatnya terlepas perlu dihasilkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya seperti fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundulkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan apabila sudah diperlukan. Baiklah, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas peranan guru dalam administrasi peserta didik. Beberapa peranan guru dalam administrasi siswa diantaranya adalah 1. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa
cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peran guru dalam hal ini sangat penting karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Dan yang terakhir, kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di presentasi selanjutnya.